Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian tentang fikih ya, dengan membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Insyaallah kita akan membahas fikih tentang Jumat ya, fikih tentang Jumat. Oke. Qala Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah, babu salatil jumu'ati. Babu salati al-jumu'ati. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang salat Jumat, atau secara umum ini adalah fikih berkaitan dengan Jumat, fikih Jumat. Ada nanti berkaitan dengan apa yang kita lakukan pada malam dan hari Jumat. Lalu nanti ada sholat Jumat yang wajib, yang sunat dan sebagainya ya. Jadi babu sholatil jumu'ati, ini adalah bab yang menjelaskan tentang sholat Jumat. Qala Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah, tajibu wajib al-jumu'atu, sholat Jumat. Sholat Jumat wajib ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Wajib atas setiap mukallaf. Gampangnya adalah seseorang yang berakal sehat, dan sudah balik. Seseorang berakal sehat dan sudah balik, gampangnya begitu ya. Jumatan wajib atas setiap orang yang berakal sehat dan sudah balik, hurrin yang merdeka, zakarin laki-laki, mukimin yang tidak bepergian, yang bila maradin, dengan tanpa penyakit, wa nahwihi dan semacamnya mimma taqaddam, dari keterangan-keterangan yang telah dijelaskan terdahulu. Keterangan-keterangan yang telah dijelaskan terdahulu yaitu di bab sholat jamaah, ya. Jadi Jumatan itu wajib atas siapa? Wajib atas orang yang berakal sehat, sudah balik ya, merdeka, laki-laki, mukim, tanpa penyakit, dan semacamnya yang disebutkan di tema tentang sholat berjamaah. Kalau wajibnya ala kulli mukallafin, ala kulli mukallafin, balik yang berakal sehat, berarti kalau belum balik, ya berarti tidak wajib. Belum balik berarti tidak wajib. Atau gila juga tidak wajib. Horin berarti kalau budak tidak wajib. Zakarin berarti perempuan tidak wajib berarti ya. Tidak wajib itu bukan dilarang ya, tidak wajib ya. Mukimin yang berarti yang sedang bepergian nanti SK ya, syarat dan ketentuan berlaku nanti juga tidak wajib. Terus yang sakit dengan SK juga, syarat dan ketentuan berlaku juga tidak wajib. Oke, ini yang perlu kita garis bawahi pertama ya.
kulli mukallafin hurrin zakarin mukimin bila maradin. Oke. Watajibu dan Jumatan itu wajib, dan Jumatan itu wajib alal maridi, atas orang yang sedang sakit, atas orang yang sedang sakit tetap wajib. Wanawi dan semacam al-maridi, SK-nya gimana? Idza hadara. Jika orang yang sakit itu bisa hadir waktu iqamatiha, pada waktu dikumandangkan iqamat sholat Jumat, au hadara, atau jika orang sakit itu bisa hadir fil waqti, pada waktu pelaksanaan Jumatan, walam yasukka alaihi lintizar, dan keadaan dia tidak kesulitan dan tidak keberatan, menunggu. Jadi tadi kan sakit. Nah, sakit itu ada SK-nya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuan berlaku? Yaitu jika sakitnya itu masih bisa hadir, masih bisa menunggu, dan tidak memberatkan atau menyulitkan masa tunggu itu. Tidak memberatkan atau tidak menyulitkan masa tunggu itu. Oke. Terus sekarang siapa yang wajib lagi? Ada ketentuannya lagi ya. Ini kita anggap sudah. Berikutnya waman, dan wajib sholat Jumat atas siapa saja. Wajib sholat Jumat atas siapa saja yang balaghahu, yang sampai kepadanya nida usayyitin, seruan orang yang bersuara lantang, sayyitin, min tarafi maudhi'i al-jumu'ati, dari ujung tempat Jumatan, ma'asukunir rihi, saat keadaannya angin itu tenang, wasauti, dan saat keadaannya suara itu tidak bising, tidak sedang bising. Jadi kan waktu Abdullah ibnu Umi Maktum radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang buta, kalau tidak salah beliau yang bertanya ya. Sementara tidak mempunyai orang yang menuntun beliau untuk hadir berjamaah. Ini jamaah dulu nih, untuk hadir berjamaah. Minta izin pada Rasulullah SAW, apakah diizinkan untuk tidak hadir sholat jamaah. Nah, beliau menjawab diizinkan untuk tidak hadir berjamaah. Terus setelah dapat izin, pamitan, berjalan pulang. Selagi jalan pulang dipanggil lagi sini. Ya. Nah, Rasul bertanya, apakah kamu mendengar suara muadzin? Apakah kamu mendengar apa? Suara muadzin. Nah, dijawab, iya, saya mendengar suara muadzin. Oh, kalau dengar suara muadzin berarti kamu perlu merespon suara muadzin itu dengan cara datang untuk sholat berjamaah. Oke, ini jamaah nih ya. Nah, sekarang Jumatan sekarang ya. Karena sebagian hukum Jumatan itu mengikuti hukum sholat berjamaah. Nah, jadi kita asumsikan umpamanya kampung itu, desa itu, kita asumsikan bentuknya kotak seperti layar monitor yang muncul di Zoom Bapak Ibu ini ya. Seandainya begitu, bentuk desanya tuh seperti itu. Lalu posisi masjidnya umpamanya itu di pojok kanan bawah layar, Umpamanya posisi masjidnya di situ. Nah, siapakah yang wajib hadir itu? Misalnya ada orang tinggal di pojok kiri atas di layar ya, pojok kiri atas, orang tinggal di situ umpamanya. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada suara muadzin atau suara azan dari orang yang bersuara lantang saat angin sedang tenang, tidak gaduh, saat suara juga sedang tenang, tidak berisik. Nah, apakah suara orang yang menyeru dari masjid itu sampai kepada, apakah suara orang menyeru dari masjid di mana lokasinya adalah pojok kanan bawah sampai kepada orang yang bertempat tinggal di pojok kanan atas layar itu? Kalau sampai
dia terkena kewajiban untuk hadir. Kalau tidak sampai saat situasinya kayak tadi, berarti dia tidak wajib hadir Jumatan. Ini dalam hal menjangkau siapa saja. Oke, itu watajibu ya. Di sini bacanya watajibu. Oke. Terus ala lompat ke sini. Alaman ya. Alaman balaghu nida'u sayyitin min tarafi maudhi'il jumu'ati ma'asukunir rih was-saut. Ma'asukunir rihi was-saut. La ala musafirin safaran mubahan tawilan au qasiran. La ala musafirin, tidak wajib Jumatan bagi musafir yang safaron mubahan, yang safarnya itu merupakan safar yang berhukum mubah. Safar yang berhukum mubah maksudnya bukan safar yang haram, bukan. Tawilan, baik safarnya itu lama au qasiran, ataukah safarnya itu sebentar. Kalau musafir tidak wajib Jumatan, tapi lagi-lagi dalam tanda kutip ada syarat dan ketentuan berlaku. Dalam tanda kutip ada syarat dan ketentuan berlaku. Ada SK. Apa itu? Nah, di sini apa SK-nya ya? SK-nya di berikutnya nih. Wa yahrumu dan haram. Wa yahrumu dan haram as-safaru, melakukan aktivitas safar atau bepergian. Melakukan aktivitas safar atau bepergian ba'dal fajri, setelah subuh. Ya, ini kan hari Kamis. Kalau mau safar, ketentuan fikihnya hari ini sampai kapan? Sampai besok subuh. Kalau mau safar, ketentuannya begitu ya. Oke. Nah, kalau sudah subuh maka tidak boleh safar. Kalau sudah subuh tidak boleh safar. Ini tentu safar zaman dulu ya. Illa kecuali ma'a imkaniha, disertai memungkinkan baginya untuk sholat Jumat. Memungkinkan baginya untuk sholat Jumat fi tariqihi, dalam perjalanan orang tersebut. Dalam perjalanan orang tersebut fi tariqihi. Atau tawah asa. Atau tawah asa, dia menjadi sendirian. Dia menjadi sendirian bitakhalufihi, disebabkan oleh keterlambatannya anir rufqati, dari rombongan para musafir. Dari rombongan para musafir ya. Ini kan safar pada zaman dahulu. Safar zaman dulu kan tidak ada tiket. Apakah tiket pesawat terbang, tiket kereta, tiket kapal, tiket bis. Ada dulu. Jadi safar dulu ya naik kendaraan yang berupa binatang, unta umpamanya ya kan. Nah, kalau sudah subuh dilarang bepergian. Kenapa? Karena bisa dimaknai dia menghindari Jumatan. Tapi keharaman safar setelah subuh itu menjadi hilang atau dikecualikan jika satu ya, masih memungkinkan baginya untuk sholat Jumat di tengah perjalanan. Oke? Atau boleh dia safar waktu subuh gara-gara dia ketinggalan rombongan. Umpamanya tertidur, sampai subuh rombongan udah berangkat, maka dia segera mengemasi barangnya, menyusul rombongan. Karena pada zaman itu tidak mungkin safar itu sendirian, berbahaya sekali. Ini safar pada zaman itu. Kalau zaman sekarang, ya, tiketnya belinya hari Jumat, terbangnya menjelang Jumatan gimana? Nah, tiket-tiket itu satu makna dengan ini. Terkait dengan tiket-tiket safar pada zaman sekarang, satu makna, walaupun tidak persis ya, satu makna dengan yang dikecualikan di sini. Ya. Oke, satu makna dengan ini. Atau kalau naik kendaraan pribadi yang nggak ada tiketnya, mungkin satu makna dengan yang ini. Illa ma'a imkaniha fi tariqihi. Jadi haram itu karena tadi dikhawatirkan itu menjadi alasan atau menjadi presiden untuk meninggalkan Jumatan, lalu dia bikin safar. Oke, berikutnya watusannul jama'atu. Watusannu dan disunatkan al jama'atu
sholat berjamaah, disunatkan sholat berjamaah fi zuhril ma'dzurin. Ini sholat berjamaah zuhur bagi orang-orang yang mempunyai uzur untuk tidak Jumatan. Bagi orang-orang yang mempunyai uzur untuk tidak Jumatan boleh melakukan sholat zuhur berjamaah, tapi ketentuannya adalah wa yukhfunaha, dan merahasiakan atau menyamarkan pelaksanaan jamaah zuhur, merahasiakan pelaksanaan jamaah zuhur. In khofiyal uzur, jika alasannya adalah alasan yang tersamar. Apa itu alasan tersamar? Macam-macam ya, macam-macam. Di antaranya umpamanya orang-orang yang sakit umpamanya. Asumsikan saja banyak orang yang sakit, atau bukan sakit lah, kita cari yang lain ya. Yang tadi jadi sedang safar tadi, orang sedang safar tadi. Nah, saat safar rombongan, kemudian boleh melakukan sholat jamaah duhur secara berjamaah. Ada dalil yang bisa dipahami bahwa sahabat perempuan ikut Jumatan, yaitu cerita dari Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha. Dia pernah bercerita bahwa beliau hafal surat Qaf karena mendengarkan khutbah Rasulullah SAW yang dalam khutbahnya beliau membaca surat Qaf.